Baiklah ibu-ibu semua, inilah akhir dari tahap pembelajaran kita mengenai sesi pentingnya gizi bagi ibu hamil dan juga layanan kesehatan untuk ibu hamil. Nah, dari beberapa yang kita pelajari tadi dapat kita ambil kesimpulan. Di sini ibu-ibu semua bisa melihat beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu pesan untuk ibu hamil. Yang pertama, ibu hamil harus makan makanan bergizi dan juga seimbang. Sebagaimana saya jelaskan tadi, makanan bergizi ini bisa didapat dari sayur-sayuran, tempe maupun ikan dan lain-lain sebagainya. Kemudian ibu hamil juga harus periksa ke puskesmas minimal 4 kali selama masa kehamilan. Jadi sekurang-kurangnya ibu hamil itu wajib memeriksakan diri ke layanan kesehatan minimal 4 kali. Semakin sering memeriksakan diri ke dokter semakin baik. Nah, kemudian yang ketiga, konsumsi TTD. TTD ini tablet tambah darah setiap hari selama masa kehamilan. Kemudian yang keempat, ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu oleh tenaga kesehatan. Nah, di sini mungkin ibu-ibu ada yang melahirkan tidak di layanan kesehatan, tapi ada juga yang melahirkan di dukun beranak. Itu bukannya tidak boleh, namun untuk meminimalisir terjadinya misalnya nanti bayinya pendarahan atau dan lain sebagainya, lebih baik melahirkannya di fasilitas kesehatan saja. Kemudian yang kelima, lakukan inisiasi menyusui dini saat bayi baru lahir. Nah, segera lakukan IMD ini ketika bayi lahir. Jangan tunggu misalnya ASI-nya tidak keluar tapi tidak dilakukan IMD, itu tidak boleh. Jadi sebaiknya ketika melahirkan langsung lakukan IMD. Kemudian berikan kolostrum pada bayi. Nah, kolostrum ini biasanya itu air susu ibu yang pertama kali keluar. Nah, ini sangat baik untuk bayi. Jadi jika IMD ini tidak dilakukan, maka kolostrum ini tidak sampai kepada bayi, dan sebaiknya dilakukan IMD, maka kolostrum ini juga akan dapat pada bayi. Kemudian beri ASI saja selama 6 bulan. Nah, ini juga banyak terjadi di masyarakat kita. Banyak yang bayinya berusia 2 bulan sudah dikasih pisang, sudah dikasih nasi, dan lain sebagainya. Sebaiknya tidak diberikan dulu, mengingat pencernaan bayi itu masih lemah ya. Jadi lakukan pemberian MPASI itu setelah bayi berumur 6 bulan. Kemudian periksakan kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Ini jelas ya. Jadi jangan nanti setelah selesai melahirkan anaknya dibiarkan begitu saja. Biasanya penyakit yang ada pada pada bayi yang baru lahir itu matanya menguning. Nah, itu bisa diperiksa ke layanan kesehatan. Kemudian gunakan bantuan PKH maupun BPNT untuk membeli beras, telur, dan minyak, dan gunakan uang PKH untuk menambah asupan gizi seperti protein, seperti ikan, tempe, tahu, ayam, dan lain sebagainya. Juga batasi penggunaan gula dalam makanan ibu hamil. Kemudian yang terakhir, buat kartu keluarga KTP. Guna dari kartu keluarga dan KTP ini nantinya ibu-ibu bisa mengajukan kartu Indonesia Sehat. Nah, pastikan kartu Indonesia Sehat ini sudah ada ketika ibu-ibu sedang hamil. Nah, inilah beberapa poin yang bisa kita pelajari dari modul kita tadi, sesi 1 mengenai pentingnya layanan gizi bagi ibu hamil dan juga layanan kesehatan untuk ibu hamil. Nah, perlu diingat ibu-ibu semua, harapan dari sesi modul ini, penjelasan mengenai gizi untuk ibu hamil, tidak lain adalah untuk untuk anak-anak kita nantinya bisa jadi anak yang sehat, cerdas, tinggi, dan juga cerdas. Nah, itu saja mungkin hal-hal yang akan kita pelajari, yang sudah kita pelajari di modul ini. Nah, saya harapkan kepada ibu-ibu semua, apa yang sudah kita pelajari pada modul ini bisa menjadi pelajaran untuk ibu-ibu semua, bukan hanya untuk ibu, namun juga untuk keluarga maupun tetangga sekitar ibu-ibu. Akhir kata kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak
Tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.